Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang karena masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakaran apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim orang Wahabi bahwa menancapkan ranting yang masih basah di atas kuburan atau menaburkan bunga itu bukan sunnah tapi bid'ah. Betul atau tidak? Mari kita ngaji sama-sama. Ikuti sampai selesai ya. Jelas salah. Seharusnya mereka lebih dalam menetapkan sunnah ketimbang kita orang Syafi'i. Kenapa mereka selalu narasikan kembali ke Al-Quran dan sunnah? Apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi diikuti. Tetapi itulah karena orang Wahabi tidak punya kapasitas, makanya dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, ikuti hawa nafsu. Jelas dalam sanad yang sahih. Sabda Nabi SAW itu saat beliau melewati dua kuburan. Saat itu, dua kuburan itu sedang diazab orang yang di dalam itu. Maka Nabi bersabda yang mafhumnya mereka tidak diazab karena dosa besar, tetapi diazab sebab adu domba, dalam riwayat lain sebab ghibah, dan sebab tidak hati-hati dalam menjaga air kencing, tidak menghindarkan diri dari air kencing. Kita tidak bahas apakah adu domba itu dosa besar atau ghibah dosa besar atau tidak. Tidak hati-hati menjaga diri dari percikan air kencing, apakah itu bagian dosa besar atau tidak bahas sekarang, karena nanti kepanjangan. Paham tidak? Lanjutan hadis, Nabi SAW mengambil satu ranting kurma yang masih basah, dibelah dua, terus ditancapkan di atas setiap kuburan itu. Terus Nabi bersabda, semoga mereka diringankan azabnya selagi ini masih basah. Hadisnya jelas. Jelas. Kalau mereka mengatakan bahwa ini khususiat hanya dengan Rasulullah SAW, tunjukkan dalil lewat sabda Nabi SAW atau lewat ucapan satu dari sahabat bahwa yang dibuat oleh Rasulullah SAW tadi khusus kepada beliau saja, untuk beliau saja, yang lain tidak boleh. Kalau ada dalilnya larangan, maka insya Allah kami akan tinggalkan itu amal. Tapi insya Allah tidak akan bakalan dapat itu larangan. Jangankan hadis yang sahih, hadis lemah juga tidak ada. Kalau tidak ada larangan alias amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang dibuat oleh Nabi SAW yang tadi praktek beliau itu. Tidak ada dalil lain yang mengatakan bahwa itu khusus hanya untuk beliau saja. Itu haknya Wahabi. Wahabi punya hak apa untuk menetapkan kalau amalan itu khusus hanya dengan Nabi? Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Yang dibuat, yang disuruh, yang dicontohkan kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang baru kamu tinggalkan. Sekarang beliau tancapkan itu ranting yang kering, ranting yang basah. Terus beliau tidak melarang umatnya untuk buat seperti mana beliau buat, karena ini khusus untuk saya saja. Apa haknya orang Wahabi malah larang? Allah sendiri suruh ambil, suruh ikuti. Berkaitan dengan menabur bunga, sama hukumnya dengan menancap pohon. Ulama-ulama kami dari kalangan Syafi'iyah menetapkan itu bagian dari sunnah. Mereka punya hak
Dikiaskan. Wahabi tidak punya hak untuk mengiaskan satu sama yang lain. Kenapa? Selalu narasikan kembali ke Al-Quran dan Sunnah lewat faham sahabat. Yang kedua, orang yang boleh kias itu adalah orang yang punya kemampuan dalam berijtihad, adalah seorang ahli yang punya usul fikih terlebih dahulu sebelum membangun fikih. Yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa ringannya azab orang di dalam kubur itu bukan sebab ditancapkan pelapa kurma yang basah, tetapi doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu, doanya Nabi itu doa yang luar biasa. Tetapi lihat di akhir hadis Nabi sabdakan, semoga Allah ringankan semoga Allah ringankan azab mereka selagi pelapa ini masih basah. Untuk apa Nabi capek-capek itu kalau hanya dengan doa saja itu? Untuk apa Nabi capek-capek mengambil pelapa kurma, membelahnya, kemudian menancapkannya? Bisa saja Nabi lakukan langsung di kuburan itu, angkat tangan atau tanpa angkat tangan, mohon sama Allah ringankan azab mereka ya Allah. Doa Nabi itu tidak berpengaruh dengan adanya pelapa dan tidak ada doa, kekuatan doa Nabi itu tidak ada yang meragukan. Tetapi tatkala Nabi mengambil pelapa kurma, kemudian dibelah dan ditancapkan yang masih basah tadi, berarti di situ ada hikmah yang tersirat yang tidak bisa dideteksi orang Wahabi. Hikmah yang tersirat tidak bisa dideteksi orang Wahabi. Maka dalam hal ini Wahabi satu menentang Al-Quran. Karena Allah katakan wa atakum rasuluh fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi setelah Rasul buat, Rasul tidak melarang. Dia diambil, berarti berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka bohong dalam klaim mereka bahwa selalu menarasikan Nabi kan tidak buat. Sekarang Nabi buat, kenapa kamu tidak buat? Terlepas dari ilat yang disampaikan oleh orang-orang Syafi'i atau ulama Syafi'i, bahwa kenapa pelapa kurma yang basah yang diambil, bukan yang kering. Mereka keluarkan sebabnya atau ilatnya itu adalah karena yang basah itu lebih sempurna dalam mengingat Allah. Ini kan ijtihad. Boleh kan orang Syafi'i beristihad? Semua mengakui bahwa mereka orang ahli dalam beristihad. Kenapa orang Wahabi sewot? Dan kalau betul dalam ijtihadnya, falahu ajrani. Karena ahli, bagi orang-orang Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i dan pengikutnya dapat 2 pahala. Kalau salah, falahu ajrun wahid, dapat pahala satu. Berbeda dengan orang Wahabi, ijtihadnya mau salah mau betul dianggap salah itu, karena tidak ahli. Sumber wujudnya fitnah. Yang berikutnya lagi, kalau ditancapkan itu ranting yang basah di atas kuburan, ranting yang basah di atas kuburan, itu berarti suuzon sama orang yang di dalam kubur. Emang kamu tahu di dalam kubur sedang disiksa atau tidak? Nabi buat saat itu kan karena sedang dibuka sama Allah kalau mereka itu sebagai mukjizat mereka sedang disiksa. Sekarang selain Rasulullah SAW, kalau ada yang ambil ranting, kemudian yang basah ditancapkan di atas kubur, berarti kamu suuzon sama orang dalam kubur kalau dia sedang disiksa, padahal kamu tidak tahu. Oh Wahabo, tidak mesti dalam berittiba, tidak mesti kita harus tahu pasti kalau orang di dalam kubur itu disiksa dulu baru kita buat. Kan bisa kemungkinan disiksa, bisa tidak. Kalau sedang disiksa, insya Allah dengan berkat itu Allah ringankan siksanya selagi daun itu masih basah atau ranting itu masih basah. Kalaupun tidak disiksa, kita dapat pahala mengikuti zahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berapa banyak doa-doa saat kita datangi kuburan itu disunahkan kita memohon ampun kepada
kita sendiri dan mereka. Memohon ampun itu kan apa? Berarti seakan kita kalau kita ikuti orang Wahabi, mau mohon ampun kepada orang, berarti orang itu ada dosa. Dari mana kita bisa tahu orang itu ada dosa? Sebab ada dosa berarti dia sedang di sini. Kita mohon ampun dari Allah supaya dia diampun dan terbebas dari siksa. Dalam keberadaan seperti ini pun, sepakat semua umat Islam saat datangi kuburan, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Setelah salam, Assalamu alayka ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Kok di sini tidak dibilang suuzon? Emang kamu tahu orang yang di dalam kubur itu pendosa? Mau berdosa tidak berdosa, doa ini diajarkan sama Nabi, ikuti saja. Selagi tidak ada larangan. Tidak berdosa, kan kita dalam mengucapkan doa tadi, kita tidak suuzon. Sama juga kita dalam menancapkan itu ranting, tidak suuzon. Orang bilang hanya ikuti dengan berharap sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi dari dua ahli kubur tadi. Jadi kalau misalkan mereka sedang diazab, semoga diringankan. Kalaupun tidak lewat pelepah kurma tadi, kalaupun tidak diazab, tak ada masalah. Sama dengan kita datangi kubur tadi. Datangi apa? Datangi setiap kuburan muslim atau muslimah. Itu salah satu doa, ada doa-doa lain lagi. Tidak. Maka khulasanya adalah Wahabi itu apa yang mereka klaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak mampu mereka amalkan, jangankan 100%. Kayaknya satu saya susah. Ini contoh salah satu, masih banyak lagi. Betapa banyak pertanyaan yang ditanyakan dari mereka, menurut saya. Ulama yang punya kapasitas menjawab lewat ijtihad, qiyas, ijma dan lain sebagainya, kamu bilang itu menyalahi sunnah. Kamu hanya tersohor masyhur di YouTube saja. Saat menjawab menurut saya dianggap itu satu kecerdasan kelebihan. Dia tidak lupa dia sudah lupa apa yang dia bilang, kembali ke Al-Quran dan Sunnah lewat paham sahabat. Maka Wahabi itu apa? Pelin-pelan atau pelan-pelin? Tidak punya kapasitas untuk menyerang ulama bermadzhab. Ulama-ulama yang punya kapasitas hanya embel-embel dokter. Jadi dokter. Taruh saya dokter gering. Apa? Dokter sama Dewi. Yang marah Wahabi, semoga dapat hidayah kamu. Subhanallah bihamdihi.